Pak Anies datang ke pelantikannya Pak Prabowo dikatain penjilat. Sedangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, beliau sama-sama tidak datang, tapi tetap dikatain pecundang. Yang datang dikatain, yang gak datang juga dikatain. Kenapa ini satu? Mending turun lah ya. Tapi salah satu yang membuat gua salvo adalah Pak Caimin. Iya, Caimin. Diam-diam beliau ini adalah seorang ujiha. Diam toleh-toleh, kalah jadi menteri lah. Tapi di video kali ini bukan tentang Caimin, melainkan tentang lu dengan sebuah kesalahan berpikir yang levelnya sudah amat sangat tinggi dan amat sangat luar biasa gobloknya. Yuk kita bahas. Setelah beberapa hari gue ini sangat-sangat bingung mau buat video apa dan mau ngapain, akhirnya gue upload lagi guys. Dan di video kali ini gue bakal ngomongin tentang sebuah fenomena alam yang luar biasa gobloknya maksud gue, yaitu kesalahan berpikir. Nah, sebelum gue ngomongin apa itu kesalahan berpikir, disclaimer dulu, gue menganggap bahwa semua yang gue omongin di video kali ini adalah hasil daripada ChatGPT lah, Google lah, tentu saja. Jadi kesalahan berpikir adalah sebuah pola pikir yang sering membuat kita menyimpang dari logika rasional. Bias ini dapat mempengaruhi cara kita memahami sebuah informasi dan juga membuat keputusan ataupun menilai sebuah situasi dan kondisi. Contohnya adalah bias konfirmasi, di mana seseorang cenderung hanya mencari dan menerima informasi yang cuma mendukung keyakinannya saja atau pendapat pribadinya saja. Dan orang-orang seperti ini juga cenderung mengabaikan informasi yang bertentangan, dan hal ini juga tentu saja menyebabkan pemahaman kita seringkali sempit dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi atau fakta yang menyeluruh. Namun dalam hal ini contohnya adalah kesalahan berpikir tentang dua hal tadi yang gua bilang di awal, antara datang atau tidak datang. Emang kalau dipikir ya, manusia ini emang tidak akan ada pernah puasnya gitu dalam menyalahkan orang lain, karena tentu saja sifat dasar manusia ini adalah iri willingness. Coba kita pikirkan lagi, apakah menyalahkan situasi yang sama sama-sama Enggak, maksud gua gak gitu. Ya jadi gini, ketika Pak Anies datang ke pelantikannya Pak Prabowo kemarin, orang-orang tuh pada ngomong gitu, Pak Anies penjilat, gak punya malu, pengen dapat jatah, pengen jadi menteri, dapat kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang tidak datang ke pelantikannya Pak Prabowo itu dicap sebagai pecundang lah, tidak respect lah, atau kalau kata teman gue orang gitu lah, dan lain sebagainya. Bukankah datang atau tidaknya seseorang itu tergantung pada masing-masing ya? Karena pula kayaknya itu juga hak mereka loh. Kenapa juga ada orang yang menyalahkan orang yang mengambil keputusan berbeda dengan opsi yang sama, dalam arti datang atau nggak datang ya tetap diwujud lah. Dan hal tersebut juga membuat gue menyimpulkan bahwa hal ini adalah salah satu kesalahan berpikir yang sebenarnya, dimana ini menurut gue termasuk kepada bias kekinian, alias wong-wong yang ya suka FOMO atau ikut-ikutan gitu. Padahal asal kalian tahu saja gitu ya, yang pertama menyalahkan atau membenar-benarkan, bahkan terkadang menormalisasikan suatu hal yang tentu saja masih ada hubungannya dengan politik, itu adalah buzzer. Dan akhirnya orang-orang yang suka FOMO, suka ikut-ikutan, jadi ikut coy. Walaupun mungkin ada sebagian tindakan-tindakan mereka yang benar gitu ya, yang misalnya berkaitan dengan korupsi atau hal-hal yang negatif lainnya gitu, mengingatkan kita untuk tetap di track yang benar gitu ya. Itu menurut gue cuma bonus sih. Gue pernah nonton salah satu video gitu, tapi gue lupa videonya siapa dan dia ngomong siapa, gue lupa gitu. Belum lama inilah gue pernah
nonton video itu. Yang kurang lebih ngomong tuh gini ya, sorry kalau misalnya kurang jelas atau kalian gak paham. Yang namanya power itu bukanlah kekuatan tertinggi. Maksudnya power kan kekuatan gitu, bisa merintah-merintah orang, tapi ada yang tingkatannya lebih tinggi lagi gitu, yaitu ketika seseorang sudah mampu menguasai yang namanya media. Ya beliau lah dia pemenangnya, karena kita sendiri tahu lah seberapa kuatnya kekuatan media, baik media digital, media cetak, ataupun media sosial. Itu sangat-sangatlah powerful di zaman yang seperti ini. Contoh saja peringatan darurat Indonesia. Hal tersebut mungkin bakal beda ceritanya jika tidak viral kemarin itu loh, di media sosial atau di media-media apalah itu. Dan terbukti kan, setelah viral langsung ada demo di mana-mana, di sana demo, di sini demo. Bukan di sana di sini kuno ya. Padahal peringatan darurat Indonesia yang sebenarnya adalah pendidikan Indonesia itu sendiri. Sebenarnya gue melihat pendidikan Indonesia sekarang itu agak sedih. Bukan agak lagi, tapi emang menyedihkan. Walaupun gue sebenarnya ya gak pinter-pinter amat dan gak cerdas-cerdas banget gitu. Matematika gue gak pinter. Ya intinya gak pinter-pinter banget. Tapi kalau ngelihat anak-anak yang sekarang ini, ketika ditanya kepanjangan SMP aja mereka kagak tahu. Menurut gue sangat-sangatlah memprihatinkan. Padahal pertanyaan semudah itu loh. Dan menurut gue hal ini adalah sebuah kesalahan berpikir yang sesungguhnya sih, dimana hal ini dihasilkan daripada sebuah eksperimen, dari eksperimen yang lain gitu. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Mohon maaf kalau videonya kagak jelas, tapi tetaplah gue ingatin pada beri sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja tinggalkan head komen kalian di kolom komentar. Gue Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya. Sorry videonya gak jelas.